Oke, kita sudah membahas ketiga metode tadi nih. Nah, sekarang kita bahas permasalahan dalam SPLTV. Jadi, permasalahan dalam SPLTV ini itu kita akan membahas atau menyederhanakan soal-soal yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kita jabarkan menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan campuran, atau menggunakan penyelesaian dari sistem persamaan linear khususnya 3 variabel. Kan kadang-kadang nih kita menghadapi beberapa masalah. Semisal misalkan gini, Arum dan Widya misalkan akan mengunjungi 3 tempat, misalkan gitu. Yang pertama, untuk mengunjungi tempat A, Arum membutuhkan waktu 3 km, jarak 3 km, Widya 2 km, misalkan gitu. Lalu selanjutnya untuk ke kota B, Arum harus menempuh 4 km gitu kan. Widya harus menempuh 2 km gitu. Terus juga Arum misalkan harus menempuh ke kota C dengan jarak 1 km, sedangkan Widya 2 km. Kan itu bingung ya, kita harus gimana? Mungkin dengan logika kita jumlahkan gitu. Tapi kalau misalkan ada syarat lain, misal begini, ketiga jumlah jarak kota tersebut itu sama dengan 180 km. Lah, kita bingung kan? Berarti jarak masing-masing kota itu sebenarnya berapa? Gitu. Kan bingung tuh. Gak mungkin kita pakai penjumlahan dan pengurangan doang gitu kan. Pasti kita harus mendefinisikan variabel lain. Nah, hadirlah metode penyelesaian SPLTV atau metode penyelesaian sistem lainnya untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, seperti itu ya. Nah, kita pertama kali itu kita ubah dulu ya suatu situasi atau permasalahan ke dalam bentuk model matematika gitu ya. Nah, barulah kita pakai 3 cara ini. Jadi 1 substitusi, eliminasi, dan campuran atau gabungan. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya begini. Resti memiliki pita hias berwarna merah, ungu, dan kuning. Jumlah panjang ketiganya 275. Panjang pita ungu 5 cm, kurangnya dari panjang pita kuning. Nah, kayak gini nih yang agak susah. Kalau penjumlahan pengurang oke lah, kita bisa. Tapi kan kita nggak tahu panjang pita kuning ini berapa gitu kan. Belum tentu hasilnya panjang pita kuning yang kita dapat bisa menjadikan ini panjang pita ungu itu 5 cm gitu. 5 cm kurang dari pita kuning, belum tentu gitu kan. Makanya hadirnya SPLTV. Kita lanjut. Panjang pita kuning 20 cm lebihnya dari panjang pita merah. Kan? Bingung lagi gitu kan. Jika pita kuning dipakai sepanjang 35, maka panjang pita kuning tersisa. Oh, yang ditanyakan beda. Berarti bukan panjang pita kuning itu berapa sih? Bukan. Tapi yang ditanya apa? Panjang pita kuning yang sisanya berapa gitu, yang setelah dipakai gitu kan. Nah, maka dari itu perlulah ada metode atau penyelesaian dalam matematika. Jadi, biar nggak bingung, kita lanjut ke slide berikutnya atau ke video setelah ini. Oke, kita lanjut ke permasalahan dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, saya akan membahas satu soal ya dari 3 ini. Jadi di sini ada soal ya. Tadi sudah dibacakan juga ya di video sebelumnya. Kita bahas satu persatu. Hal pertama yang harus kita lihat adalah ini ngebahas apa nih? Nah, di sini yang dibahas selalu dibahas itu pita, ya nggak? Pita, dan pita gitu ya. Nah, di sini ada keterangannya, katanya pita hias berwarna merah, ungu, dan kuning. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, hampir sama metodenya dengan SPLTV, namun di sini variabelnya cuma 3 gitu. Nah, merah, ungu, dan kuning ini kita bisa ubah ke dalam simbol matematika. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah kita ubah
soal atau apa yang diketahui soal gitu ya. Apa yang diketahui soal dan itu adalah permisalannya atau model matematikanya. Merah, ungu, dan kuning. Saya tulis dulu ya. Merah, ungu, dan kuning. Oke. Nah, hal pertama adalah kita terjemahkan suatu kasus ke dalam bahasa matematika. Kan tadi yang diomongin merah, ungu, kuning. Pita nih yang diomongin gitu ya. Kita inisialkan dulu. Semisal merah, ungu, kuning. Bu, saya bosen XYZ mulu. Oke, saya ganti. Merah itu M, ungu itu U, kuning itu K. Jadi kita misalin merah M, ungu U, kuning K, ya. Apalagi yang dibahas di sini? Perhatikan baik-baik. Jumlah panjang ketiga pita itu 275. Oke, jumlah panjang ketiga pita, berarti tiga-tiganya nih, kalau dijumlah, itu panjangnya segini. Itu maksud soal pertama. Jadi, yang dimaksud dari pertama ini, kalau dijumlah nih, 3 pita, berarti dijumlah nih, merah, ungu, dan kuning. Kalau dijumlah hasilnya atau panjangnya, itu 275. Ini yang pertama, ya, persamaan pertama nih. Kemudian, panjang pita ungu, oke. Panjang pita ungu siapa? U, oke. Panjang pita ungu, katanya, panjang pita ungu adalah 5 cm kurangnya dari panjang pita kuning. Oke, panjang pita ungu adalah 5 cm kurangnya dari pita kuning. Oke, kurangnya dari pita kuning, berarti ungu itu sama aja pita kuning. Kuning kan kayak, tapi kurangnya 5 dari pita kuning. Kurangnya 5, gitu ya. Jadi pelan-pelan baca soalnya. Ya. Atau boleh min 5 plus K, sama aja. Ya, karena bahasanya 5 cm kurangnya dari panjang pita kuning. Gitu ya. Berarti kurangnya dari panjang pita kuning, gitu. Oke. Itu yang kedua. Selanjutnya apa? Panjang pita kuning. Nah, sekarang nih. Panjang pita kuning. Oke, berarti yang ketiga ini kita ngebahas si kuning. Pita kuning katanya apa? Panjang pita kuning adalah, berarti sama dengan ya, 20 cm lebih dari panjang pita merah. Oke. Artinya kuning ini sama aja pita merah. Cuma dia lebih besar atau lebih panjang dari 20 cm gitu. Itu maksudnya ya. Berarti di sini merah plus 20. Oke. Nah, itu maksudnya. Atau 20 plus M juga boleh, nggak apa-apa. Jika pita kuning dipakai sepanjang 35 cm, oke, ini yang dipakai katanya 35. Kita keep dulu, kita simpan. Nah, yang ditanya bukan pita kuningnya, gitu kan. Panjang pita kuning berapa sih, gitu. Tapi yang dipakai sisanya. Nah, kita nggak tahu nih, pita kuning nih sebenarnya panjangnya berapa. Dipakainya 35 nih. Waduh. Berarti yang ditanyakan di sini adalah panjang pita kuning, tapi kita harus cari sisanya, gitu. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan, kita mencari nilai pita kuning. Kalau dilihat-lihat persamaan ini, oke, yang dua ini U sama dengan K-5. Boleh nggak saya yang bawah ini disamakan seperti ini? Jadi hasilnya
Pokoknya yang ruas kanan harus ada kuningnya gitu, boleh nggak? Boleh ya, berarti merah sama aja kuning kurang 20. Iya nggak? Merah, karena ini 20, karena kita maunya merah sama dengan gitu ya, kita sederhanakan, jadi pindah ruas, jadi kuning kurang 20. Nah, ini lebih sederhana. Kenapa? Karena ini ngebahasnya kuning, ini juga kuning gitu kan, biar sama aja gitu. Nah, kalau dilihat-lihat ini kita pakai metode apa ya kira-kira? Metode campuran, yakin nih campuran. Oke, jadi untuk soal seperti ini caranya substitusi. Kenapa kita bahas? Yang pertama, karena ada dua persamaan yang sudah paling sederhana. Ya, jadi yang pertama itu ungu, pita ungu, yang ini persamaan kedua itu sudah bentuknya sederhana, nggak ada bentuk yang lainnya gitu ya, jadi cuma ada diketahuinya satu variabel. Ini udah sangat sederhana sekali. Terus dilanjut dengan persamaan ketiga, mereka hanya dua variabel dan sudah paling sederhana gitu ya. Jadi baca pelan-pelan soalnya. Kapan dia pakai metode eliminasi? Pada saat ketiga persamaan ini itu masih kompleks, masih bentuknya seperti ini. Misal merah tambah ungu tambah kuning sama dengan 275. Nanti di sini ada ungu ditambah 4 kuning ditambah 2 merah sama dengan sekian. Nah, itu boleh pakai eliminasi, boleh pakai campuran gitu ya. Tapi kalau kasusnya seperti ini, karena ada dua persamaan yang sudah sangat sederhana, maka kita gunakan metode substitusi. Metode substitusi. Oke. Kalau bentuknya seperti ini, berarti kita substitusi, karena ini udah sama-sama kuning nih, sehingga substitusi, ini saya namain dulu deh, biar nggak bingung, persamaan 1, 2, dan 3 gitu ya. Oke, substitusi dua dan 3 ke persamaan pertama. Oke, jadi kenapa 2 dan 3? Masih ingat tentang definisi substitusi itu sendiri? Metode substitusi adalah metode yang nilai peubahnya atau satu atau lebih persamaan sudah paling sederhana, maka kita bisa lakukan metode substitusi ke persamaan lainnya. Itu maksud substitusi ya. Jadi ini karena udah sederhana banget nih, udah nggak bisa diapa-apain. Ya udah, kenapa nggak kita coba untuk substitusi semuanya ke dalam satu persamaan gitu loh maksudnya ya. Oke, persamaan pertama kita tulis dulu, merah ditambah ungu ditambah kuning sama dengan 275. 2 dan 3. Sekarang kita lihat, merahnya kan K20 nih. Ya enggak? Kita ganti K-20. Ungunya siapa katanya? Kuning dikurang 5. Kita ganti juga. Kuning dikurang 5. Kuning tetap kan? Ya udah kuning. Kumpulkan yang sejenis. Kuning ditambah kuning ditambah kuning, ya 3 kuning gitu ya. Min 20 dikurang 5, minus 25. Oke, kumpulkan yang sejenis, yang variabel di kiri, sisanya di kanan. Berarti ini yang harus pindah ya. Minus 25 pindah ruas ke kanan, jadi positif 25. Berarti di sini 275 ditambah 25. Oke, 3 kuning. 275 tambah 25 berapa ya? 300 ya.
5 tambah 5 kan 10. 7 tambah 2, 9, sisa 1, 0, 10. Nah, gitu ya. Maka kuningnya adalah 300 dibagi 3. 100. Oke. Oh, kuningnya 100 nih. Kita pindah dulu ya. Kuningnya 100. Tapi yang ditanya apa di sini? Nih ada ketentuannya. Jika pita kuning dipakai sepanjang 35, oke. Pita kuningnya kan 100 nih. Pita kuning yang dipakai ya. Saya tulis saja biasa ya. Yang dipakai. Kalau dipakai berarti pita kuningnya dikurang sama yang dipakainya berapa gitu kan ya? Iya dong. Ya. 35. Oke. Jadi maksudnya yang dipakai itu berarti jumlah pita kuning atau panjang pita kuning itu habis atau dikurang atau dipakai sebanyak 35 cm. Maka yang dipakai adalah 100 dikurang 35. Maka hasilnya adalah 65 cm. Yang dipakai ini sama aja sisanya bukan sih? Iya kan? Jadi ini yang dipakainya sebanyak 35. Jadi ini bukan yang dipakai nih, sisa. Maaf ya, salah. Nah, jadi kalau ditulis sisa sama dengan kuning dikurang yang dipakai gitu ya. Tuh. Ini sisa. Nah, gitu ya. Jadi, berarti kesimpulannya apa? Jadi, sisa pita kuning adalah 65 cm. Oke. Jadi hasilnya 65. Jadi panjang pita kuning yang tersisa adalah 65 cm. Gitu ya. Jadi inti dari soal-soal cerita seperti ini, yang pertama adalah kalian harus pahami betul, pelan-pelan membaca soalnya. Pahami dan intinya dalam permasalahan SPLTV juga kita harus bisa memodelkan atau mengubah masalah kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk simbol atau model matematika seperti ini gitu ya. Itu maksud dari SPLTV. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.